Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal hadar minal mujawabati illa billati iya ahsan. Waspada dari menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun omongan-omongan orang yang gak suka dengan kita. Artinya gak perlu dijawab. Kemarin kita sudah membahas bahwa nasihat beliau adalah wa taghaffal amma tasma'u min kalamihim fika, abaikan daripada omongan-omongan mereka yang gak suka dengan kita tentang diri kita. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, ada orang gak suka dengan kita, terus ngomong gak enak di belakang kita, nasihat beliau abaikan. Abaikan bahasa Tegal apa? Jorna baik. Gak usah dijawab, jorken, diem, jorken. Nyong tah orang panjawab kita memang arane jawab kowe. Taghaffal, abaikan sudah. Mau ngomong apa, diem. Ini nasihat beliau seperti itu. Hati-hati kata beliau, saya peringatkan engkau, kata Habib Ali, jangan menjawab kecuali jawabanmu itu bisa memperbaiki keadaan. Sekiranya jawaban kita ini nanti tambah jadi, tambah rame, tambah ruwet, tambah kacau, diem aja oke, ngomong orang enak nemen nyong padahal orang lakoni menang sudah, diem. Kata beliau diem. Kalau mau jawab, sekiranya jawaban itu bisa mendinginkan suasana. Contoh yang dialami oleh cucu Nabi yang bernama Imam Ali Zainal Abidin. Beliau sedang berjalan bersama dengan santri-santrinya. Kemudian secara tiba-tiba ada orang nongol, ngata-ngatain Imam Ali Zainal Abidin. Oh, kamu yang ngaku cucu Nabi, padahal kelakuan kamu itu badeg, kelakuan kamu itu diomongin tang bersih nang hadapane wong liya. Bukan hanya diomongin saja, didoni khoyek duwe raine. Coba sampean dikekekna kepriben kira-kira, Bu? Oh, bukan emosi lagi. Harga diri ini, mati. Yang penting gelut sudah. Urusan menang kalah urusan buri. Apa yang beliau sampaikan didengarkan. Wis rampung ngomong, ngapunten Pak, sudah ngomongnya? Ya sudah. Alhamdulillah. Panjenengan ngomongin saya seperti ini. Tahukah Anda Pak, kejelekan saya yang belum Anda sampaikan masih banyak lagi. Tuh coba bayangkan, wis diece, dihina, malah tambah ngerendah. Kejelekan saya masih banyak lagi. Apakah ada keinginan panjenengan yang bisa saya penuhi? Barangkali panjenengan butuh sesuatu, akan saya penuhi. Jari Imam Ali Zainal Abidin. Yes, dia nyuruh santrinya, tolong ambilkan jubah saya yang paling bagus, kasih hadiah orang ini, kemudian tambahin 1000 dirham.
Jadi wis ngece, wis ngidoni malah dimain hadi. Ana boleh wong zaman saiki sing kaya kowe. Ada enggak? Nah, kira-kira kalau orang yang menghina, ngomong enggak enak terus dikasih hadiah, kira-kira uangnya tambah ngomongnya apa menang? Menang kok ya? Grep menang. Ya Allah. Nyong wis ngece saporete, sudah ngomongin enggak enak malah dikasih hadiah. Akhirnya dia menyadari dan nangis, ya Allah, wahai Imam Ali, saya minta maaf yang banyak. Saya ini seperti ini disuruh sama orang menghina panjenengan, saya disuruh sama orang, saya dikasih upah sekian untuk menghina panjenengan. Padahal saya tahu, kami tahu tidak ada celah, tidak ada aib bagi panjenengan. Cuman nyong dikongkon. Ya, sama Imam Ali Zainal Abidin dimaafkan sampai akhirnya orangnya taubat. Ya benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu. Kalau panjenengan nggak bisa seperti itu, lebih baik diam. Paham ya? Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin ini bisa mendinginkan suasana yang tadinya ruwet, yang tadinya kacau, dingin dengan jawaban Imam Ali Zainal Abidin. Kalau memang kamu harus menjawab, ya jawab yang baik. Jawab yang fa'in abaita, kalau kau mengabaikan apa yang saya peringatkan ini, kata Habib Ali, kalau kau nggak mau dengar nasihat saya ini, ya, illal mukhasamah wal muhadamah wal mu'adah, fa inna dzalika huwal ladzi aradu minka wa khasamuka li ajli. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan, kalau kamu nggak mau dengar nasihat saya ini dan kamu tetap menginginkan menjawab omongan orang yang nggak suka dengan kamu, ana wong ngomong kie dijawab, ada orang ngomong ini dijawab, ada orang ngomong ini dijawab, tambah dadi maning, tambah besar, yang akhirnya apa? Kita hanya sibuk ngurusi omongan orang itu. Dan ini yang diinginkan oleh musuh-musuh kita. Yang diinginkan oleh musuhnya panjenengan, yang diinginkan oleh orang yang gak suka panjenengan, ya seperti ini. Panjenengan sibuk jawabi omongannya orang itu. Cuman kalau panjenengan diam, ada orang ngomong menang, ada orang diam, maka tidak akan terjadi apa-apa. Lah kok tambah jadi? Gak bakal tambah jadi nih, panjenengan sabar, diam, tidak akan tambah jadi. Paham ya? Tapi kalau sibuk jawab, memang yang diinginkan mereka seperti itu, hadirin. Ya. Ada orang memusuhi kita, maki-maki kita, kita balas dengan maki-maki, tambah jadi. Ini yang diinginkan mereka. Cuman kalau kita diam, kita abaikan, jorna, ya, maka akhirnya dia sadar sendiri, nyong kang rombet-rombet kayak gini, orang ditanggepin nyong kayak wong edan lahir. Dia akan menyadari. Akhirnya dia akan lerep sendiri. Lerep bahasa Indonesia apa? Akan reda sendiri. Ya, akan reda sendiri. Paham ya? Ini nasihat, hadirin. Artinya memang nggak wajib. Ya panjenengan harus ngikuti, nggak wajib. Cuman kalau mau ngikuti, ya insya Allah hasilnya akan memuaskan. Seperti itu. Fahina idzin yatulu alaikal hal. Akhirnya apa? Kita berkepanjangan, hadirin, sibuk jawabi omongannya orang itu. Ngomong ini dijawab lagi, ngomong ini, dia memaki kita maki-maki lagi, dia ngomong jelek kita ngomong jelek lagi. Ya, akhirnya timbul permusuhan yang akhirnya berlangsung lama. Kita sibuk ngeladenin mereka. Ya, pernah. Makanya kita orang, ya, kalau ada orang yang memaki-maki kita, musuhi kita orang, mencaci maki, nggak suka dengan kita orang, terus tersebar kabarnya di tempat yang lain, ana wong sing ngomong, kon jare musuhan karo kae, kon jare tukaran karo kae, tak jawab enggak, saya nggak tukaran, saya nggak pernah ngomong kok. Kalau dia ngomong marah-marah saya diem saja kok, saya nggak tukaran, sama sekali nggak tukaran. Ya, akhirnya lerep sendiri, hadirin. Tapi ketika kita jawab, oh kita bajingan kayak gini, tambah dadi maning, tambah tuh kah? Dia mungkin sudah jorgan, maka akan lerep sendiri. Wa yadhhabu dinuka wa muru'atuka, kata beliau, kalau kita sibuk meladeni mereka, menjawab omongan mereka, diladeni sama kita, maka hilanglah agamamu dan hilanglah kehormatanmu.
kehormatan kita hilang, ya. Agama artinya iman kita ini hilang. Wa hadza huwa muradu syaitan, dan inilah tujuan setan yang sebenarnya. Ini yang diinginkan setan, ya. Kalau sudah hilang agama kita, hilang kehormatan kita, inilah yang diinginkan oleh setan. Paham ya? Ini nasihat yang baik. Jadi dalam kehidupan hadirin, saya yakin panjenengan niku hidup pasti diomong karo wong. Pasti ada yang ngomong, ya. Ning panjenengan orang pengen diomong jadi patung. Wong patung bisa diomong, patung masih diomong. Patung kok ora apik sing gambar sapa, sing gawe sapa. Patung kak lambine warnane kidonge masih diomong hadirin. Wong jangankan kita, nabi saja diomong. Jangankan nabi, Allah saja diomong hadirin. Allah diomong, Allah dituduh. Jadi ini Gusti Allah duwe anak. Ya, ini kan tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun. Wa qad qala ahlul fadli, dan telah berkata orang yang mempunyai keutamaan. Ya. Tis'atu a'syaris salamah fit taghaful. 9 dari 10 keselamatan itu ada pada pengabaian. Ya. Maksudnya apa? 10 keselamatan ini 9 diantaranya kalau kita mengabaikan omongan orang, mengabaikan perbuatan orang, maka akan selamat. 9 dari 10 ya, keselamatan itu ada dalam pengabaian. Wa taghafal an umurin innahu lam yafuz bil hamdi illa man ghafal. Ya. Syair mengatakan, wa taghafal, abaikan an umurin, dari sebagian perkara atau urusan, innahu, sesungguhnya, lam yafuz bil hamdi, belum bisa dinilai terpuji, illa man ghafal, kecuali orang-orang yang mengabaikan. Ya. Jadi orang kalau mengabaikan sesuatu hadirin, maka insya Allah orang itu berarti terpuji. Cuman kalau dihina, dicaci, dimaki, diomongi kok jawab, ya berarti siap-siap orang itu akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Pun. Wa alaika bikitmanil asrar, hendaknya kalian menyembunyikan rahasia. Menyembunyikan apa? Rahasia. Wala tatahaddath 'indan nasi illa bima turidu zuhurahu, khususan ma yadurruka idza zahara. Dan jangan kamu ngomong rahasia kamu di sisi manusia kecuali orang yang kau inginkan orang itu tahu. Khususnya ma yadurruka idza zahara, yaitu khususnya orang yang tidak membahayakanmu ketika kamu menyampaikan rahasia. Kalau kita punya rahasia hadirin, jangan disampaikan kepada orang lain, kecuali orang itu tidak akan membahayakan. Tapi kalau membahayakan atau kita belum jelas ini orang berbahaya atau enggak, jangan ngomong rahasia. Fa innahum yusari'una ila ifsya'ihi illal qalila la siyyaman nisa'u. Sebab sesungguhnya mereka yang gak suka dengan kita, kalau kita menyebarkan rahasia, menceritakan rahasia, mereka akan cepat-cepat menyebarkan rahasia kita. Dan hanya sedikit orang yang bisa menjaga rahasia. Perlu kita catat, garis bawahi, hanya sedikit orang yang bisa menjaga rahasia. Oh, dia sahabat saya, dia teman saya, dia tetangga saya cerita seperti ini, nggak mungkin dia menyebarkan. Belum tentu. Kata beliau, hanya sedikit saja yang bisa menjaga rahasia. La siyyaman nisa'u, lebih-lebih wanita, jangan ceritakan rahasiamu di kalangan wanita. Bojone dhewe sekalipun bojone
Dewek. Denis ngomong siji kon cepet ya ngungkuli media sosial wong wadon niku. Waduh geger luar biasa. Ya. Jangan ceritakan kepada wanita. Wis kalau bisa jangan ceritakan kepada siapapun kecuali orang yang tidak akan membahayakanmu. Disebutkan dalam syair idzal mar'u afsha sirrahu bilisanihi wala ma'alaihi ghairahu fahuwa ahmaq. Kata sebuah syair, apabila seseorang menyebarkan rahasianya dengan lisannya, dia menyebarkan wala ma'alaihi ghairahu, lah kemudian dia malah justru mengecam, lah nyong nyebar rahasia bisa geger. Kenapa kok orang jadi tahu? Semua orang jadi tahu. Waduh nyong salah ki nyebarkan rahasia. Kalau ada orang menyebarkan rahasia kepada seseorang kemudian menyebar dan dia menyesal dengan ngomong, berarti dia ini orang dungu, orang sing paling goblok, orang yang paling bodoh, dungu. Bongane dewek ngomong, sekarang nyesel. Ya, bongane dewek menceritakan rahasia. Jadi kalau ada orang menceritakan rahasia kemudian dia menyesal telah menceritakannya, dia orang bodoh. Bongane dewek ngomong. Salah sendiri wong rahasia diceritakan kepada orang lain. Idza daqa sadrul mar'i an sirri nafsihi fa sadrul ladzi yufshi lahu sirra adyaq. Apabila orang itu merasa sempit menyimpan rahasia, nyong ora cerita kaya nang dada apa rane? Sesek. Pengennya tak brulna kabeh iki. Saya kepengen tak sampaikan semua ini rahasia, cuman kaya nang dada nyesek. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, panjenengan menceritakan rahasia panjenengan lebih sesek daripada panjenengan nyimpen rahasia. Paham maksudnya? Paham? Panjenengan enggak menceritakan merasa sesek dadanya karena penginnya diceritakan. Sesek dada panjenengan, tapi ketahuilah ketika panjenengan menceritakan kepada orang lain, dada panjenengan tambah sesek, tambah sempit panjenengan. Paham ya? Panjenengan nggak cerita pikiran, menceritakan rahasia tambah pikiran. Paham? Panjenengan nggak cerita kacau pikirannya, panjenengan menceritakan rahasia tambah kacau pikirannya. Itu seperti itu. Wa mimma yanbaghi kitmanuhu al-faqru wal adawatu wat ta'atu wasafaru illa an daruratin. Kata beliau yang seharusnya disembunyikan, tadi kan beliau memberikan nasihat, wa alaika bikitmanil asrar, hendaknya kalian menyembunyikan rahasia. Rahasia apa yang disembunyikan, yang perlu kita sembunyikan? Yang pertama al-faqru, keadaan fakir kita. Ning orang duwe, ning fakir, kalau miskin jangan diumbar. Sembunyikan hadirin. Sembunyikan. Ya kalau ketemunya orang yang kasihan sama kita nggak ada masalah. Kalau ketemunya orang yang benci sama kita, disebarkan panjenengan. Oh, enggak sekim larat. Oh, enggak sekim larat. Wal adawah, kemudian permusuhan. Kita nggak suka sama orang, kita benci sama orang, jangan ceritakan kepada orang lain. Diam saja sudah. Jangan ceritakan kepada orang lain. Yang ketiga, wata'ah, ketaatan panjenengan. Panjenengan ibadah, panjenengan sholat, datang pengajian, sembunyikan. Nggak usah digeger-gegerna. Maksiate meneng barang lakoni sedekah nopo sholat jamaah selfie sebarkan di medsos. Alhamdulillah 4 rakaat sudah saya kerjakan. Padahal nggak dinane maksiat. Wasafaru, dan juga bepergian. Mau pergi jauh, sembunyikan hadirin. Jangan digegerkan. Ya. Yang pertama karena anjuran agama, yang kedua kalau panjenengan gegerkan terus ana maling sing krungu, enteng omahe panjenengan. Yo ya. Oh nyong mal metu sampai syukuran apa? Mau kemana? Saya mau pergi ke Jakarta berapa 1 bulan syukuran, gawe berkat. Diundang kabeh. Wong geger ngerti ya. Oke pemerintah Jakarta ini mau keluar, ini mau pergi. Berarti rumahnya kosong, 1 bulan kosong. Oh beneran ya. Habis rumah panjenengan. Ya. Jadi
bepergian ini pun hadirin nggak sepenuhnya, nggak semuanya jangan diceritakan kepada orang lain kecuali orang yang perlu saja. Ya, misal tangga panjenengan deket, dongarane tangga sebelah rumah ngomong, Pak saya mau pergi ke Jakarta mungkin 3 hari titip rumah ya, nggak ada masalah. Bukan digeger-geger, nah kadang diumumkan nang masjid assalamualaikum nyaman lungan nang Jakarta sebulan. Ya, jangan hadirin. Ya. Illa an daruratin, kecuali darurat. Kalau darurat nggak ada masalah. Cuman kalau biasa-biasa saja jangan pernah menyebarkan panjenengan ini pergi, diam saja sudah. Wala takrah hasadal hasidin. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kita, janganlah kamu membenci perbuatan hasudnya orang-orang yang hasud. Jangan kamu membenci mereka. Kalau ada orang yang hasud dengan kita, jangan benci mereka. Loh kok Bib, mereka hasud? Iya, biarkan. Enggak boleh dibenci? Enggak boleh dibenci, biarkan hadirin. Fa innahu la yakunu illa ala dunya aw dinin. Dan orang yang hasud kepada kita itu hadirin biasanya dengan 2 perkara. Yang lain sedikit, tapi biasanya 2 perkara. Yang pertama dunia, urusan dunia. Yang kedua urusan agama. Ini orang biasanya hasud urusan 2 ini. Urusan dunia, ya dunia ini mungkin bisa jabatan, bisa kekuasaan, bisa harta, bisa wanita, ataupun yang lain yang berkaitan dengan dunia. Kalau enggak urusan agama, agama mungkin bisa karena alimnya, mungkin karena ibadahnya dan lain sebagainya, yang akhirnya dia itu hasud. Ini biasanya orang hasud karena 2 hal. Kalau enggak harta, kalau enggak dunia, ya berarti urusannya agama. Wa huwa lazimu man khassahullahu bi syai'in min hadaini. Kata Habib Ali bin Hasan, ya. Dan yang seperti ini hadirin, orang hasud, orang yang enggak suka dengan kita, orang yang hasud dengki sama kita, ini adalah lazim, sudah biasa. Sudah biasa, kenapa? Sudah biasa terjadi di kalangan orang-orang yang dikhususkan atau diistimewakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan ada orang yang dengki, ada orang yang hasud, berarti itu tandanya panjenengan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan. Pati-pati ana wong sing hasud maring panjenengan, berarti Allah mengistimewakan panjenengan. Oh nggak mungkin loh, ya. Ujuk-ujuk ana wong hasud padahal kita nggak punya keistimewaan, nggak mungkin hadirin. Orang itu hasud sama kita karena kita punya keistimewaan, dan yang memberikan kita keistimewaan bukan orang lain tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Makanya wala takrah, jangan benci kau. Ya. Berarti kalau ada orang yang hasud sama kita, berarti kita adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, wa idza aradallahu nasyara fadilatin, dan apabila Allah menghendaki menyebarkan keutamaan kepada orang lain, kepada seseorang, orang itu akan diistimewakan, akan diberi keutamaan oleh Allah. Tuwiyat atahalaha lisana hasud, maka Allah telah menyiapkan untuknya seorang pendengki yang akan menyakiti dengan lisannya. Apabila Allah menghendaki keistimewaan kepada seseorang, menghendaki keutamaan kepada seseorang, Allah siapkan lisan-lisan pendengki untuk menyakiti orang itu. Paham? Jadi ini ngana wong sing dengki hasud maring panjenengan, berarti menunjukkan panjenengan dikehendaki mendapatkan keutamaan dari Allah. Ya. Makanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, ibunya itu pernah mendoakan, Ali anakku mudah-mudahan kon akeh sing hasud. Jare anake, "Buh, Mi, dening dongane kaya kowe nemen."
Ora, berarti ning kon akeh sing hasud itu menunjukkan kamu mendapatkan banyak keutamaan dari Allah. Itu menunjukkan kamu banyak nikmat dari Allah. Ya. Kira-kira panjenengan tak dongakna mudah-mudahan panjenengan akeh wong sing hasud. Kira-kira diamini boleh? Ora. Berarti neraka sing hasud panjenengan tidak dapat kenikmatan, nggak dapat keutamaan, nggak dapat keistimewaan. Kalau pengen dapat keutamaan ya harus. Makanya ini tahadus binikmah, tahadus binikmah. Ketika kita mendengar ada orang yang benci dengan saya, ada yang nggak suka dengan saya, ada yang dengki dengan kita orang, nyong bersyukur alhamdulillah, berarti Allah menghendaki keistimewaan kepada saya. Ya. Ya kalau panjenengan nggak dikasih keistimewaan ya sudah biasa-biasa saja. Ya. Pati-pati panjenengan dikasih keistimewaan berarti ada orang yang hasud seperti itu. Laula isti'alun nari fi majawarat maka na yu'rafu qattu nashrul 'udi. Nah, ini perumpamannya seperti ini hadirin. Kalau bukan karena bara api yang menyala dan membakar, tentu harumnya kayu gaharu tidak akan tercium. Tahu kayu gaharu? Yang orang ngerti, tolan maring Majelis Nurul Qulub. Kayu gaharu ini hadirin, kalau belum terbakar masih kayu diambung ora wangi belas, nggak ada wangi-wanginya, nggak ada wangi, dicium nggak ada wangi-wanginya hadirin. Kalau ada wangi-wanginya kayu gaharu berarti dicampur minyak wangi. Kayu gaharu itu yang asli hadirin, dicium nggak ada wangi-wanginya. Keluar bau wanginya kalau sudah dibakar. Dibakar dengan bara api, keluar asapnya, baru asapnya wangi. Masih berbentuk kayu belum? Artinya apa hadirin? Artinya apa? Kalau orang mau diangkat namanya oleh Allah, mau diangkat derajatnya oleh Allah, mau harum namanya, ya, maka dia akan dibakar dulu, diuji dulu. Akan dibakar, artinya apa? Allah siapkan orang yang benci sama dia. Dia akan dicaci maki, dia akan diomongi gak enak, mungkin dia akan disakiti, mungkin dia akan dipenjara. Tapi nantinya namanya akan harum. Kita lihat pahlawan-pahlawan kita dahulu, mereka pernah dipenjara sama penjajah hadirin. Tapi apakah namanya buruk? Mereka mengalami ujian yang luar biasa, ya diuji, dibakar seperti kayu gaharu dibakar, tapi nanti akan keluar aroma harumnya. Paham ya? Ya artinya kalau kita kepengin harum nama kita, derajat kita harum, derajat kita tinggi, ya berarti harus ada orang-orang yang menguji kita. Makanya wala takrah, jangan benci hasadal hasidin, ya kebapa hasudnya orang-orang yang hasud, sebab mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Dan itu menunjukkan bahwa Allah akan memberikan keistimewaan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keutamaan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita punya kesabaran menghadapi orang-orang yang hasud. Semakin banyak orang yang hasud, mudah-mudahan Allah menambahi kesabaran kita. Sehingga Allah akan lebih mengutamakan kita, mengistimewakan kita. Bukan hanya di dunia, tapi sampai besok di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa qultu fi ma'na ala hadzal mabna, kata Habib Ali, saya sampaikan syair juga yang sesuai dengan keadaan ini. Beliau mengatakan seperti ini. Ma min nabiyyin awwaliyyin kamilin nusyirat lahur rayatu illa udi. Kata beliau, tidaklah daripada nabi ataupun wali kekasih Allah yang sempurna yang namanya disebut di setiap tempat, kecuali mereka pernah merasakan getirnya permusuhan orang lain terhadap mereka. Artinya apa? Nabi, orang soleh, wali min auliyaillah, mulai dari Nabi kita Muhammad, mulai dari Nabi Adam sudah, atau kejauhan sudah, contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar ibn al-Khattab, sahabat Utsman ibn al-Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian
para tabi'in, ya, generasi setelah sahabat, kemudian para aulia, para solehin, para siddiqin, itu semuanya hadirin yang namanya tenar-tenar itu, yang namanya kita kenal itu, yang namanya disebut di setiap tempat itu, ya Nabi Muhammad, ya sahabat Abu Bakar, ya sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ghazali, yang namanya sering disebut itu, ya, mereka itu pasti pernah merasakan getirnya atau pernah merasakan dimusuhi orang lain. Pernah merasakan hadirin. Ya, makanya ning uripe panjenengan ayam-ayam bae, hati-hati. Kalau hidup panjenengan kok adem ayam saja, nggak ada yang musuhi, berarti panjenengan nggak ngikuti Nabi ini. Kalau Nabi, Rasul, kemudian para sahabat, para wali, mereka pasti ada yang memusuhi. Pasti ada hadirin. Pernah merasakan pahitnya mereka dimusuhi sama orang lain. Ya, makanya panjenengan kok ada yang musuhi, ada yang nggak suka panjenengan. Alhamdulillah, berarti nyong kaya nabi, berarti nyong kaya wali, berarti nyong kaya wong alim, berarti saya seperti orang soleh. Walaupun saya bukan nabi, saya bukan orang soleh, saya bukan orang alim, tapi saya pernah merasakan ujian yang dirasakan mereka orang-orang alim. Nah, bangga kita hadirin. Yo ya, seneng alhamdulillah. Makanya wala takrah hasadal hasidin, jangan benci, ya, hasudnya orang-orang yang hasud. Barangkali itu sebab kemuliaan kita di dunia sampai akhirat. Memang andep ya, dengan wong ora seneng terus kita orang benci ya andep. Ana wong onek-onek nak kita orang terus kita mau nggak benci susah hadirin. Yo ya. Wong ki asem kaya pan apik nggak bisa. Cuman usahakan hadirin jangan membenci. Wa ta'awwad billahi min syarrihim. Wasta'in billahi wa tawakkal alaih. Kata beliau Habib Ali bin Hasan, kalau ada orang-orang yang hasud seperti itu, ya, kita tetap berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Artinya bukan kita terus enggak membenci mereka, terus kita diam saja, enggak. Kita tetap berlindung kepada Allah. Betul kita enggak membalasnya hadirin. Betul kita enggak membalas makiannya. Tapi tetap kita diperintah untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Wasta'in billah, dan juga minta pertolongan kepada Allah. Wa tawakkal alaih, dan tawakal kepada Allah. Ini nasihat beliau hadirin. Jadi kita memang diam, kita disuruh diam, nggak membalas. Bahkan kita nggak boleh benci. Ya, tapi tetap minta perlindungan kepada Allah. Waqul, katakan. Nah ini doanya ini. Kalau ada orang yang hasud sama kita, atau ada yang hasud ataupun nggak ada, baca doa ini. Apa yang dikatakan? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bareng-bareng. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Insyaallah kita ini termasuk kalau baca ini insyaallah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan. Fa innaka idza qulta dzalika kafakallahu kulla syarrin in qultahu shadiqan la kadhiba. Kata beliau, apabila kau membaca kalimat ini, maka Allah akan mencukupkan kamu semua kejahatan, akan dijaga kamu dari segala kejahatan. Oh, itu orang hasud sama kita, mau mencelakai kita, insya Allah dijaga oleh Allah. Tidak boleh benci, tidak boleh benci. Dia memaki, nggak boleh balas maki, nggak boleh balas makian. Tapi tetap minta perlindungan dari Allah. Nah, ini justru ini yang berbahaya hadirin. Kalau ada orang disakiti kemudian dibalasnya dengan doa, ini yang berbahaya hadirin. Seakan-akan kita ini memasrahkan kepada Allah, ya Allah, saya memang nggak boleh membalas, saya nggak boleh memaki, tapi saya pasrahkan urusan saya kepadamu ya Allah. Ya, kalau mau dikasih hidayah, kasih hidayah, nggak kasih hidayah, binasakan saja ya Allah. Seakan-akan kayak kue, seakan-akan. Orang dengan hidayah binasakan saja kesuwen nemen ya Allah.
Semoga yang pasrah paring panjenengan, cukup Engkau ya Allah sebagai penolong saya. Saya pasrahkan semua urusan saya kepadamu ya Allah. Jadi kita pasrah sama Allah, Allah yang membalas orang itu. Kalau lebih medeni, ya, ning sing balas menungsa tak ada masalah. Kalau yang membalas Allah, ya berarti bahaya ini. Ini mah justru kalau kita membalasnya dengan doa, ini lebih dahsyat daripada kita membalas dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Wa qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah, dan jangan lupa pula baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca itu hadirin. Insyaallah semua yang hasud sama kita ya kita akan dijaga dari perbuatan dengki mereka, dari kejahatan mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini hari Selasa, malam Rebo ya. Tepat tanggal tadi pagi berarti ya. Tanggal 20 Jumadil Akhirah. Ya, 20 Jumadil Akhir ini hari kelahiran putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah pernah mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian dariku, kata Rasulullah. Jadi bagian dari Rasulullah. Makanya sampai dikatakan orang yang paling mirip dengan Rasulullah, baik postur tubuhnya, fisiknya, wajahnya, ucapannya, cara duduknya, cara berbicaranya, adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu kita gaungkan hari kelahiran Siti Fatimah, hadirin? Ya. Sebab zaman sekarang khususnya banyak wanita-wanita kita yang kehilangan tokoh panutan. Banyak wanita yang kehilangan tokoh panutan. Akhirnya apa? Mereka lebih asik nongkrong di televisi, nonton Ikatan Cinta. Iya. Ning ora Ikatan Cinta ya nonton drama Korea. Drakor. Akhirnya yang jadi idola bukan Siti Fatimah, yang jadi idola justru tokoh-tokoh yang mungkin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Kaum wanita kita ini hadirin, mereka ini kadang-kadang jauh dari panutan-panutan yang seharusnya dipanuti. Dan dikatakan oleh ulama, ya, mungkin sebagian dari wanita ini bertanya, bagaimana sih kita mengikuti Nabi Muhammad? Kadang ada perbedaan yang mencolok wanita dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah ini laki-laki, ya, sedangkan kami ini perempuan. Ada wanita yang bertanya demikian. Tentunya kita nggak bisa ngepaskan perbuatan kita plek dengan Rasulullah, nggak bisa. Ya. Masa orang wadon mau nggo imamah, mau udeng-udeng kan orang mungkin. Ya. Makanya bagaimana kita ngikuti Nabi Muhammad? Bagi wanita yang diikuti, ya, dia akan dianggap mengikuti Rasulullah ketika dia mengikuti Siti Fatimah. Karena semua keadaan, semua sunnah, semua ajaran Rasulullah SAW ada pada diri Fatimah. Dan salah satu wanita penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah Sayyidatun Nisa fil Jannah. Dia adalah penghulu para wanita besok di surga. Jadi wong wadon besok teng surga niku, besok di surga ada pemimpinnya. Siapa? Siti Fatimah. Pemuda-pemudi besok ada pemimpinnya. Siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan pemimpin tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perlu kita tahu hadirin. Jadi sejarah hidupnya Siti Fatimah, Siti Khadijah, ya, Aisyah dan lain sebagainya, wanita harus tahu sehingga bisa meneladani ajaran Nabi Muhammad lewat mereka.
Ini kalau sampai para wanita kita, kaum wanita kita jauh dari Siti Fatimah, jauh dari Sayyidatuna Khadijah, jauh dari Sayyidatuna Aisyah, ya, maka mereka akan mencari idola lain selain mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu hadirin, pelajari ya, sejarah hidupnya, pelajari bagaimana ibadahnya, pelajari ya apa-apa yang ada dalam dirinya supaya bisa kita tiru. Nah, ini insyaallah khusus bagi kaum ibu, kaum wanita. Ya, insyaallah kalau tidak bebarengan dengan rutinan bulanan di Mushola Baitul Syukur, ya, di tempat kami di Jalsatun Nisa Majelis Nurul Qulub hari Ahad ini, Ahad Wage, insyaallah yang biasa kita baca maulid, baca Aqidatul Awam, nanti insyaallah sementara akan dibacakan di dalamnya manaqib Sayyidatuna Fatimah Zahra, sejarah hidup Sayyidatuna Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Paling tidak hadirin, ya, dengan dibacakannya manaqib kita bisa memahami dan minimal kita mendapatkan keberkahan dari majelis tersebut. Allahumma amin ya robbal. Namun perlu kita berhati-hati hadirin, perlu kita berhati-hati ya. Ada beberapa cerita atau kisah hidup Sayyidatuna Fatimah, ternyata di dalamnya ini mungkin ada disusupi cerita-cerita yang tidak benar. Cerita-cerita yang tidak benar. Seakan-akan orang yang mendengarkan atau orang yang membacanya itu digiring untuk membenci para sahabat Nabi. Hati-hati ini ya. Jadi perlu kita ketahui bersama. Jadi enggak semua cerita yang diceritakan orang lain, jangan-jangan sampai di telinga kita ceritanya nggak benar. Kadang-kadang disisipi cerita di mana cerita tersebut membenci para sahabat Nabi, terutama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Niki hati-hati. Kalau sudah ada cerita kemudian membenci sahabat, tinggalkan. Ya, ini berarti kelompok yang membenci sahabat. Ada lagi kelompok yang membenci keluarga Nabi. Di satu sisi dia ini mencintai sahabat, tapi di sisi yang lain dia membenci keluarga Nabi. Yang tadi pertama, dia seakan-akan kelihatannya mencintai keluarga Nabi, tapi di satu sisi lain dia membenci sahabat Nabi. Nah, barangkali panjenengan ketemu dua kelompok ini, tinggalkan. Kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan kelompok dua seperti ini, yang pertama orang yang membenci sahabat mencintai Ahlul Bait, dan orang yang mencintai sahabat membenci Ahlul Bait, ini seperti kotoran onta dibelah dua. Pada boya apa sejen? Seperti kotoran onta yang dibelah, artinya sama-sama kotor hadirin, sama-sama bau, ya, sama-sama nggak baik. Terus bagaimana kita mencikap? Kita ahlu sunnah wal jamaah mencintai sahabat Nabi dan mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi ini tugasnya orang alim juga, tugasnya ustadz, tugasnya kiai, tugasnya habaib. Kalau sudah mulai bermunculan kelompok orang-orang yang membenci sahabat Nabi, maka jangan sampai orang alim menyembunyikan ilmunya. Tampakkan ilmunya, sebarkan ilmunya, jangan sampai orang awam jadi sesat. Ya. Sebab di sekitar kita, mungkin di negeri kita, mungkin dari negeri orang lain, ya ada sekelompok orang yang mereka memproklamirkan diri seakan-akan seperti mencintai keluarga Nabi, mencintai Sayyidina Ali, mencintai Sayyidatuna Fatimah, mencintai Sayyidatuna Khadijah, tapi di sisi lain dia membenci sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, bahkan membenci Sayyidatuna Aisyah. Ini kalau ada kelompok seperti ini, jauhi, nggak beres ini. Kelompoknya kelompok apa, Beb? Saya nggak akan menyebutkan nama kelompoknya, ya, sebab ada nasihat dari guru-guru kami untuk tidak menyebutkan nama orang ataupun nama kelompok. Wis panjenengan paham dewek lah. Ya, dong pengen takon sing jelas ya empat mata. Ya, menghormati kode etik jurnalistik. Ya. Pun ini tentang Sayyidatuna Fatimah. Ya, monggo ibu-ibu barangkali tidak bebarengan dengan pengajian di Baitul Syukur, ya monggo silakan
hadir di majelis Jalsatun Nisa ya hari Ahad Wage mulai jam 8 sampai jam 10 pagi. Di situ akan dibacakan sejarah hidupnya Sayyidatuna Fatimah. Bahkan akan kami fotokopi kitab tentang sejarah hidup Siti Fatimah ya, itu ada bahasa Arabnya dan juga ada terjemahannya. Nanti kami akan fotokopi mungkin hanya 100 kitab. Jadi nanti yang dapat hanya 100 orang yang datang pertama. Ning sing teka 200 ya berarti sing 100 liyane ora oleh. Punggane dhewek mangkate sing mangkat awal oleh kitab. Karena kitabnya lumayan tebal, kalau difotokopi itu ada 10.000. 10.000 harga satuannya 10.000. 10.000 dikali 100. Pira? 1 juta ya. Duitnya sing dispoke ana lah ada sudah. Jadi insyaallah yang berangkatnya terakhir ya mau nggak mau fotokopi sendiri. Insyaallah akan dibagikan di majelis Jalsatun Nisa nanti sejarah hidup Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.